Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Wirayuda Bintang Anugrah, NPM 2174433, Prodi Teknologi Pemberdayaan Ikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang parameter kualitas air dalam aquaculture. Yang pertama yaitu ekosistem akuatik, yaitu suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisiko-kimia. Ekosistem akuatik dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Faktor utama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan yaitu parameter kualitas air dan lingkungan. Selanjutnya yaitu standar kualitas air untuk aquaculture. Parameter alkalinitas, konsentrasi 10-400 mg, aluminium kurang dari 0,01 mg per liter, amoniak atau NH3 kurang dari 0,02 mg per liter, amoniak atau tan kurang dari 1 mg per liter, arsenik kurang dari 0,05 mg per liter, barium 5 mg per liter, kadmium alkalinitas kurang dari 100 mg per liter, 0,0005 mg per liter, alkalinitas lebih dari 100 mg per liter, kalsium 4-160, karbon dioksida 0-10, klorin kurang dari 0,003 mg per liter, kuper alkalinitas kurang dari 100 mg per liter, 0,006 mg per liter, alkalinitas lebih dari 100 mg per liter, 0,003 mg per liter. Disolved oksigen 5 sampai dengan saturasi mg per liter, hardness total kesadahan 10-400 mg per liter, hidrogen cyanide kurang dari 0,005 mg per liter, hidrogen sulfid kurang dari 0,003, lead atau Fb kurang dari 0,02. Yang selanjutnya yaitu suhu. Pengaruh besar terhadap hewan akuatik. Poikilotermal, pengaruh suhu kelarutan oksigen di dalam air, proses-proses fisiologisnya, tingkat respirasi, efisiensi pakan, pertumbuhan tingkah laku, serta reproduksi. Salinitas, suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau dilambangkan G per L atau part per thousand atau PPT. Utama sodium Na+ dan klorida Ci. Trace ion magnesium miligram 2+, kalsium Ca2, karbon kalsium Ca2+, potasium K+, sulfat SO4 dan bikarbonat HCO3. Bervariasi di antara geografi dan kondisi hidrologi. Air laut 33-37% dengan rata-rata 34%, daerah estuari antara 5-30%. Euryhalin dan stenohalin, salinometer maupun refraktometer. Yang selanjutnya yaitu turbiditas, ukuran penetrasi cahaya di dalam air. Penyebabnya partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Pengukuran Jackson Turbidity Units atau JTUS atau Nephelometric Turbidity Units atau NUTS. Lempengan Secchi atau Secchi disk. Kemudian warna, hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen dalam air juga dapat dilihat dari perubahan warna air kolam. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan berwarna kekuningan. Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan tergantung pada spesiesnya. Selanjutnya itu tekanan gas total, jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada dalam air. Air yang memiliki tekanan gas yang tinggi atau supersaturasi dapat menyebabkan terjadinya gas bubble di sase, kolam air deras maupun sistem res. Oksigen terlarut, dua bentuk senyawa
Satu, terikat dengan unsur lain seperti NO3, NO2, PO4, H2O, CO2, dan CO3. Molekul bebas atau O2. Sumbernya yaitu hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari. Tingkat konsumsi oksigen ikan bervariasi. Suhu, konsentrasi oksigen terlarut, ukuran ikan, tingkat aktivitas, waktu setelah pemberian pakan. Oksigen terlarut. Ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. Daerah tropis adalah 5 mg per liter, di daerah dingin maupun ikan laut adalah 6 mg per liter. Mengeluarkan hewan-hewan liar dari kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan. Penambahan potasium permagnetai KMNO4 maupun dengan penggunaan kincir air. Kolorimetri, titrasi maupun dengan oksigen meter. BOD, jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikroba dalam dekomposisi bahan organik dalam keadaan aerobik. COD, banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik, baik yang mudah terurai maupun sukar terurai secara kimiawi dengan menggunakan oksidator kuat. Alkalinitas, jumlah total basa yang ada dalam air dan diekspresikan sebagai miligram per liter CaCO3. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat atau CO3 dan bikarbonat HCO3, ion hidroksida, amonium, borat, silikat, dan fosfat. Metode pengukuran salinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil orange pH sama dengan 4,5 dengan menggunakan asam sulfat H2SO4 maupun asam klorida atau HCl. Kesadahan atau hardness, kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam polivalen yang lain seperti A13+, Fe3+, Mn2+, dan lainnya yang terlarut dalam air. Klasifikasi rendah atau soft, kesadahannya 0-75 mg per liter. Moderat atau moderately hard, 75-150 mg per liter. Sadah atau hard, 150-300 mg per liter. Sangat sadah atau very hard, lebih dari 300 mg per liter. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan ETA atau ethylene dinamin tetriacid acid serta Na. ETA analisa tersebut juga menggunakan indikator EBT atau Eriochrome black. pH, intensitas asam maupun basa perairan. Kisaran pH pada perairan alami antara 5-10. Rata-rata pH air laut adalah 8,3. Hujan asam, polusi dan kadar karbon dioksida sebagai akibat dari respirasi. Kertas lakmus maupun pH meter. Karbon dioksida, difusi atmosfer, proses respirasi, oksidasi biologi bahan organik, mudah terlarut dalam air. Penambahan kalsium hidroksida atau CaOH2 atau kapur 1,68 mg per liter kapur akan melepaskan 1 mg per liter karbon dioksida. Pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan dengan titrasi air sampel menggunakan NaOH serta indikator phenolphthalein atau PP. Nitrogen, sumber utama nitrogen 90% adalah dari pakan tambahan atau buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen nitrogen yang penting dalam air antara lain gas nitrogen, Na2, amoniak, tak terorientasi NH3, amoniak teronisasi NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Amoniak merupakan hasil reduksi senyawa nitrat atau NO3 atau senyawa nitrit NO2 oleh mikroorganisme. Selain itu,
Senyawa amoniak juga berasal dari hasil ekskresi fitoplankton, terutama pada saat terjadinya ledakan plankton atau plankton blooming, serta hasil dari degradasi zat organik seperti protein, amonium NH4+, dan amoniak tidak teronisasi NH3. Nitrogen. Nitrit adalah bentuk terionisasi dari asam nitrat, HNO2, beracun. Kandungan nitrit dalam kolam ikan berkisar antara 0,5 sampai 5 mg per liter. Efek toksik nitrit pada ikan terjadi pada transport oksigen serta kerusakan jaringan, atau biasa disebut metamoglobin. Ion besi dalam hemoglobin akan teroksida dalam ferrokeferik. Terganggunya transportasi oksigen dalam darah, berwarna coklat atau brown blood disease. Nitrat jarang sekali menjadi masalah dalam budidaya hewan akuatik, baik di tawar maupun payau maupun laut. Hidrogen sulfida berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Sumbernya dari dekomposisi bahan organik oleh bakteri tanah atau Desulfobrios spp dalam kondisi anaerob. Problem atau masalahnya keramba jaring apung budidaya udang intensif. Sangat toksik, 0,05 mg, 0,01 mg per liter dapat menghambat proses reproduksi bagi sebagian ikan. Metode colorimetric methylene blue. Yang terakhir yaitu logam berat. Ion-ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan kesadaran lunak. Ion logam berat akan berubah menjadi ion karbonat maupun hidroksi yang tidak mudah larut pada perairan dengan alkalinitas tinggi kurang dari 150 mg CaCO3 dan pH 8. Secara alamiah, kadar logam berat dalam air laut sangat rendah, yaitu berkisar antara 10 sampai 10 ppm. Demikian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.